Penyaluran dan besaran BOPD. Penyaluran BOPD dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, secara bertahap. Yang kedua, berdasarkan pada laporan pertanggungjawaban. Ketiga, setelah cut off dapodik. Dan yang keempat, dilaksanakan melalui transfer ke rekening satuan pendidikan. Besaran BOPD per siswa per tahun adalah SMA negeri 2 juta sampai 5 juta, SMK negeri 5.500.000 sampai 7 juta, SLB negeri 7,5 juta. Penggunaan BOPD. Penggunaan BOPD diperuntukkan bagi kegiatan yang belum dibiayai oleh dana BOS, yaitu satu, biaya non-personalia yang meliputi biaya alat tulis sekolah. Yang kedua, biaya alat dan bahan habis pakai untuk praktik. Yang ketiga, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan. Yang keempat, biaya daya dan jasa. Yang kelima, biaya transport atau perjalanan dinas. Yang keenam, biaya konsumsi, yaitu biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, biaya penanganan COVID-19 berupa pembiayaan untuk persiapan dan implementasi protokol kesehatan, membiayai kegiatan pembelajaran pada masa COVID, membiayai pembenahan infrastruktur pendidikan, baik persiapan implementasi maupun pasca COVID-nya, biaya pembinaan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, unit kesehatan sekolah, kelompok ilmiah remaja, olahraga, kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan klaster akhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Selain itu, BOPD juga digunakan untuk biaya uji kompetensi keahlian bagi peserta didik SMK, biaya praktik kerja industri, dan biaya pelaporan, yaitu untuk menyusun mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang. Penggunaan BOPD harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara tim pengelola BOPD, yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Kesepakatan bersama penggunaan BOPD didasarkan atas skala prioritas kebutuhan sekolah, dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat. Penggunaan BOPD diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah non-personalia. BOPD yang diterima setiap triwulan dan dapat direncanakan untuk membiayai kegiatan triwulan yang lain atau semester berikutnya. Penggunaan dana untuk pekerjaan fisik, biaya dapat dibayarkan meliputi upah tukang, transportasi, konsumsi, dan biaya akomodasi. Untuk jasa profesi, honor narasumber bukan PNS hanya dapat diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar sekolah berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan instansi yang berwenang. Pengadaan sarana dan prasarana oleh sekolah harus mengikuti standar, sarpras, dan spesifikasi yang berlaku. Penggunaan dana berupa pekerjaan fisik, biaya yang dapat dibayarkan BOPD meliputi pembayaran upah tukang sesuai standar biaya umum setempat, bahan, transportasi, dan konsumsi. Penggunaan BOPD dapat juga membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan. Penggunaan BOPD selanjutnya adalah untuk membiayai honor non-PNS yang belum difasilitasi oleh BOS ataupun dari APBD. Kemudian pembayaran kelebihan jam mengajar guru non-PNS yang lebih dari 30 jam pelajaran. Dan untuk honor tambahan lembur operator non-PNS. Sementara itu, terdapat kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh BOPD. Pertama, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau sumber lainnya. Membayar belanja pegawai PNS seperti honor kegiatan, tugas tambahan, tunjangan atau kelebihan jam.
Berikut sejumlah larangan penggunaan BOPD. Yang pertama, membeli perangkat lunak atau untuk pelaporan keuangan BOPD atau perangkat lunak sejenis. Yang kedua, sewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB daring. Selanjutnya, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru untuk kepentingan pribadi, bukan inventaris. Kemudian membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir, membeli saham. BOPD digunakan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh MKKS, K3S, MGMP, KKG, unit pelaksana teknis, kecamatan, kabupaten kota, dan lainnya. Dana BOPD juga tidak dapat digunakan untuk disimpan dengan maksud dibungakan dan atau dipinjamkan kepada pihak lain. Selanjutnya kita bicarakan pembukuan, pencatatan, dan pelaporan BOPD. Pembukuan, pertama RKAS harus ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan disahkan oleh KCD atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kedua, buku kas umum yang meliputi semua transaksi yang diinput dan dicetak pada aplikasi. Selanjutnya, buku pembantu bank yang dapat dicetak pada aplikasi, buku pembantu pajak yang dapat dicetak pada aplikasi, dan cash of name atau berita acara pemeriksaan kas dibuat oleh kepala sekolah dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu. Bukti pengeluaran. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung oleh kwitansi yang sah. Kedua, bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus disertai dengan bea materai. Ketiga, uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci. Keempat, faktur sebagai bukti rincian barang. Dan setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan dibayar lunas oleh pembantu BPP. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh pembantu BPP sebagai bahan bukti untuk pertanggungjawab laporan. Pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran diinput pada aplikasi Eskul. Operator sekolah mencetak BKU dan buku pembantu paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan, dan penata usahakan hasil cetakan BKU dan buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani kepala sekolah dan pembantu BPP. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran diinput pada aplikasi dan bukti serta dokumen lainnya wajib diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban. Semua salinan bukti transaksi, barang, dan aset diserahkan dan dicatat oleh pengurus barang sekolah untuk diinput pada aplikasi e-persediaan. Apabila pembantu BPP berhenti dari jabatannya, maka seluruh data dan dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab BOPD. Pencatatan dan pelaporan. 1. Pencatatan dan pelaporan BOP dilaksanakan melalui aplikasi KS School. Kedua, laporan realisasi bulanan. Tim pengelola BOP tingkat sekolah menyampaikan laporan secara daring melalui aplikasi KS School. Dicetak surat pertanggungjawaban fungsional register pajak dan BKU disampaikan ke CD setiap akhir bulan. Admin aplikasi SIP-KD melakukan migrasi realisasi belanja berdasarkan aplikasi KS School ke aplikasi SIP-KD. Selanjutnya, BPP Bidang pada Disdik Provinsi Jawa Barat melakukan penarikan data dari aplikasi SIP-KD, yaitu kompilasi dari seluruh surat pertanggungjawaban fungsional hasil migrasi dari aplikasi KS School setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Subag Keuangan dan Aset Disdik Provinsi Jawa Barat menarik pengajuan surat pertanggungjawaban fungsional dari masing-masing bidang pada Disdik Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya digunakan sebagai laporan keuangan. 4. Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Subag Keuangan dan Aset Disdik Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kelimanya, pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan. Setiap adanya pengaduan dicatat dan dikendalikan oleh tim pengelola sekolah dan dilaporkan kepada cabang dinas. 6. Laporan aset dan barang persediaan secara daring dan luring, yaitu untuk belanja barang
dimasukkan ke aplikasi persediaan, sementara untuk laporan aset dimasukkan ke Eksimada. 7. Pajak. Seperti biasa, pajak dengan menggunakan NPWP sekolah. 8. Pengembalian belanja dilakukan oleh sekolah kepada BPP bidang dan akhirnya dimasukkan ke kas daerah. Pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dilakukan dengan cara daring atau pengendalian langsung dengan maksud mengetahui apakah pengelolaan BOPD sesuai dengan ketentuan dalam juknis, sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah ditentukan. Indikator pengendalian mencakup esensi aktivitas atau kegiatan pengelolaan BOPD, pengalokasian BOPD dalam RKAS, kesesuaian realisasi penggunaan BOPD dengan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pengendalian dilakukan dengan baik, akan bermanfaat. Uraian tugas tim pengendali. Pertama, melakukan pembinaan, mengenalikan pengelolaan dan pelaporan BOPD. 2. Memverifikasi kelengkapan data sekolah, jumlah peserta didik, nomor rekening, dan data lainnya. 3. Mengendalikan dan memerintahkan kepala sekolah untuk membuat laporan tepat pada waktunya. 4. Mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus tentang BOPD. 5. Mengendalikan laporan penggunaan tiap tribulan BOPD ke tim pengelola BOPD tingkat provinsi. 6. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOPD baik secara luring maupun daring. 7. Membuat rekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOPD. 8. Mengendalikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOPD. Pengawasan. Pengawasan terdiri dari pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya. Yang kedua, pengawasan fungsional internal, yaitu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BOPD dapat diterapkan dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, sanksi kepegawaian dalam bentuk sesuai dengan peraturan perundangan berupa pemberhentian, penurunan pangkat, atau mutasi. Kedua, penerapan tuntutan perbendaharaan. Ketiga, penerapan proses hukum. Keempat, apabila berdasarkan pengendalian dan pemeriksaan sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak memberikan laporan, maka dilakukan pemblokiran atau penghentian sementara penyaluran BOP. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.